Ya kurang lebih pukul 12.15 kita tadi menyaksikan penyampaian orasi dari para tokoh dan diakhiri dengan press conference terkait dengan pemanggilan Muhammad Said Didu sebagai saksi dalam perkara yang terkait dengan Undang-Undang ITE seperti biasanya. Hanya memang ini prosesnya sudah masuk pada tahap penyidikan. Maka banyak tokoh merasa penting untuk stand with Said Didu. We stand with Said Didu. Dan tadi sudah disampaikan press conference-nya, kemudian ada juga dukungan di media sosialnya, dan kami meminta yang Puang Said Didunya juga hadir, dan alhamdulillah beliau menyempatkan hadir walaupun kita tahu beliau sibuk. Kita undang Muhammad Said Didu, the one and the only. Silakan. Di sini Puang. Saya biasa panggil Daeng, tapi Daeng itu tidak cocok. Cocoknya Puang, karena lebih cocok. Kalau suku Daeng itu Makassar, kalau Bugis Puang. Jadi silakan Puang Said Didu, take your time menyampaikan apapun. Itu ada kamera, ya, kamera utama, dan ada kamera-kamera lainnya dari teman-teman pejuang, dan ini live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Refli Harun dan teman-teman pejuang semua, insya Allah kita semua mengejar amal untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Saya sangat tertegun membaca judul ini, bahwa masyarakat mengambil alih perjuangan yang selama ini kita gelorakan untuk mengambil alih kedaulatan dan ekonomi yang selama ini dikuasai oleh oligarki yang berpusat di pantai utara Jakarta. Saya pikir kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang yang ingin menjalankan apa yang diinginkan Prabowo. Prabowo dalam bukunya itu Paradoks Indonesia, dia ingin berjuang agar ekonomi itu dikembalikan dari oligarki kepada rakyat. Politik kedaulatan harus diambil alih dari oligarki kepada rakyat. Saya pikir kejadian hari ini itu bukan kejadian yang tidak di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, karena oligarki yang kita lawan ini sekarang sedang berjuang untuk memenangkan calon-calonnya, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Mereka sedang berjuang untuk itu. Nah, apabila dia berhasil, maka Indonesia semakin dikuasai. Nah, kasus PSN PIK 2 ini adalah kasus yang sangat telanjang, tapi kasus seperti ini banyak sekali terjadi. Yang melakukan, kita tahu bahwa pada saat Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya, para oligarki ini itu hanya menebang pohon, tidak mengambil tanahnya. Sekarang sejak Pak Jokowi jadi presiden, itu tanah rakyat yang diambil, bukan lagi tambang yang diambil, tanahnya juga diambil. Bahkan tanah di dekat Jakarta pun diusirin rakyat PSN PIK 2. Jadi saya hanya menyatakan pada kesempatan ini kepada pihak-pihak berwenang, tidak ada gunanya menekan Said Didu lagi, karena agenda ini sudah diambil oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka. Saya berharap
masyarakat Rempang, masyarakat rakyat di Medan, rakyat di Makassar, rakyat di Surabaya, rakyat di kota-kota besar, bersatulah kita melawan oligarki untuk mengambil tanah-tanah Bapak dan Ibu semua. Rakyat di Sulawesi, rakyat di Papua, rakyat di Maluku, rakyat di Kalimantan, mari kita bersatu untuk melawan mereka para oligarki ini mengambil tambang-tambang yang ada di Pulau Bapak. Karena yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang bergabung di dalam orang-orang yang sama yang melakukan hal yang sama di PSN PIK 2. Jadi perjuangan ini bukanlah perjuangan Said Didu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya membuka bahwa ada pihak yang menguasai negeri ini, yang bebas, seakan-akan bebas menggusur rakyat dimanapun dia mau, dan menjadikan pemerintah dan aparat sebagai bonekanya. Itu sebenarnya intinya. Dan boneka yang betul-betul dipelihara hampir 10 tahun ini adalah Joko Widodo. Joko Widodo lah yang memberikan karpet merah kepada mereka lewat Undang-Undang Cipta Kerja, lewat PSN. Dialah yang memberikan karpet merah kepada oligarki untuk menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menggusur rakyat dimanapun dia mau. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, hari ini saya datang ke tempat ini, saya menyatakan kepada penguasa Muhammad Said Didu menyerahkan agenda perjuangan ini dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa agenda perjuangan menyelamatkan bangsa Indonesia ini Bapak dan Ibu sudah ambil alih. Tapi kita tetap bersama, mudah-mudahan setelah ini kita berhasil untuk menghentikan arogansi para oligarki ini, dan mereka dan para boneka-bonekanya juga makin menyadari. Kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa tambang, hutan, tanah, sawah, laut, semua sudah diambil mereka. Hari ini saya menangis. Saya mengingat teman perjuangan saya, Dr. Rizal Ramli, Dr. Faisal Basri, Lius Sungkarisma. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang. Saudaraku semua yang sudah sedang berjuang, selamat beristirahat di sisinya. Dan insya Allah kami akan menyusul. Tapi saya bermohon pada Allah, panggillah kami semua menghadapmu setelah kami berhasil mengambil kembali kedaulatan rakyat ekonomi dari para oligarki yang merampok negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Said Didu. Saya baru tahu ya. Jangan sembarang panggil Puang atau Daeng. Kalau harus panggil Puang kita kelihatannya. Makasih Puang Said Didu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kawan-kawan semua, masih ada beberapa tokoh yang tadi belum sempat menyampaikan orasinya karena kebetulan memang kita mulai di 10.30, tapi kita berkomitmen siapapun yang datang akan kita kasih kesempatan panggung. Jadi lebih baik berbicara semua, dan kesempatan berikutnya Jenderal Sunarko, sudah itu Bang Marwan Batubara, nanti ada juga Pak Mursalin dan teman-teman lainnya yang ingin menyampaikan orasinya. Silakan saja, feel free.
Silakan kita sambut Maijen Sunarko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! Terima kasih saya didaulat untuk berbicara. Kita lihat backdrop di belakang ini. Tolak kriminalisasi Muhammad Said Didu. Itu betul. Kita tahu selama ini Bapak Muhammad Said Didu telah membuka mata kita secara terang benderang adanya penindasan rakyat miskin yang cuman beberapa puluh kilometer dari pusat pemerintahan Indonesia, yaitu di Tangerang dan Serang. Itu penindasan. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia dan teman-teman semua menyampaikan terima kasih kepada Pak Muhammad Said Didu yang telah membuka mata kita bahwa terjadi penindasan, terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh pengembang atau oligarki dengan memanfaatkan pemerintah. Jadi kita tolak yang namanya kriminalisasi terhadap pemanggilan Bapak Muhammad Said Didu. Tapi biarkan proses itu berjalan dan kita ikuti. Selama Bapak Said Didu dipanggil kepolisian untuk memberikan keterangan seperti yang diminta, kita ikuti, kita ambil alih pekerjaan atau misi yang selama ini dijalankan oleh Bapak Muhammad Said Didu. Kita ambil alih. Dan kita udah dengar, kita sudah tahu bahwa isu ini sudah berkembang dari tadi cuma hanya di sekitar Jakarta, sudah menjadi isu publik dari Sabang sampai Merauke. Karena selama ini pencaplokan paksa tanah rakyat banyak terjadi di luar atau jauh dari Jakarta. Kita tahu dulu ada kasus Pulau Komodo, rakyatnya digusur ke pantai, katanya untuk daerah turis. Di Rempang, sekarang juga di Kalimantan ada tanah rakyat yang dicaplok oleh perusahaan perkebunan besar dan lain-lain banyak. Di Sulawesi, di Halmahera juga banyak. Tidak tahunya kita hanya di depan mata kita juga terjadi yang sama biadabnya. Dan pada kesempatan ini juga saya meminta kepada aparat pemerintah atau aparat negara. Aparat negara itu ada pemerintah dari pusat sampai desa, TNI, Polri, dan ya kementerian terkait. Saya mohon kepada bapak-bapak yang berada di aparat pemerintah ini, jangan mau diperalat oleh oligarki rakus. Karena yang ditindas adalah saudara-saudaramu sendiri. Kamu punya dapat duit recehan, tapi saudaramu menderita. Saya tidak perlu lagi sebut bagaimana penderitaan rakyat di Tangerang, Serang itu. Rakyat itu kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian, dan lain-lain. Dan jumlahnya ribuan. Yang diuntungkan hanya pengembang. Kita berbicara sesuai dengan hati nurani kita sebagai manusia beragama, tapi juga kita ini mendukung program pemerintah yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jangan ada pembangunan perumahan yang eksklusif. Jangan ada penindasan kepada rakyat miskin. Jangan ada negara dalam negara. Jadi kita ini juga sedang di samping menjalankan hati nurani dan masalah kemanusiaan, juga kita sesuai dengan program yang disampaikan oleh pemerintah. Karena itulah kepada saudara-saudara, teman-teman semua, kita mari awasi prosesnya Bapak Said Didu di kepolisian dan kita ambil alih
Mudah-mudahan Bapak Muhammad Said Didu segera selesai bergabung dengan kita. Bersama-sama menuntut keadilan terhadap rakyat yang terjolimi ini. Sekali lagi pada kesempatan ini yang perlu karena saya lihat sendiri penindasan yang terjadi di mana saja. Baik di luar Jawa ini maupun di Tangerang itu. Oligarki ini memanfaatkan aparat negara. Baik pemerintah daerah, kepolisian terutama, ya TNI, ya unit-unit kementerian terkait. Pada kesempatan ini saya berharap, saya mohon, saya ingatkan, janganlah para aparat negara ini mau diperalat, mau dibayar oleh oligark atau pengembang rakus ini untuk menindas rakyat. Karena saya waktu ke lokasi, rakyat itu berbicara takut. Karena habis berbicara kepada Said Didu, besok dipanggil kepolisian. Bahkan ada yang ditahan. Sama juga dengan Said Didu ini. Bicara fakta untuk menyampaikan koreksi demi perbaikan kehidupan rakyat berbangsa dan bernegara. Ada yang mengkriminalisasi, melaporkan. Yang lebih parah lagi tahu Pak, kepala desa setempat yang rakyatnya sudah dijolimi melaporkan bahwa Said Didu dianggap mengganggu. Terbalik kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa membalikkan pada kondisi yang seharusnya seperti yang telah diatur dan direncanakan demi pembangunan bangsa dan negara. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Sekali lagi, kita tolak kriminalisasi, kita lanjutkan perjuangan Pak Said Didu agar PIK 2 PSN dibatalkan demi keadilan. Demi keadilan. Demi memperkecil gap atau jarak antara orang miskin dan orang kaya. Kita ini jarak antara miskin dan kaya sudah cukup jauh. Ya, kita selalu dengar bahwa harta kekayaan atau aset nasional ini 75% atau 80% dikuasai nggak sampai 10% orang Indonesia. Itulah yang namanya oligarki. Sekarang diperbesar lagi itu jarak dengan penindasan pemilik lahan yang diusir di PIK 2 itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menyentuh hati, pikiran, nurani aparat yang digunakan oleh oligark rakus ini. Dan para oligark rakus ini sadari, kau juga manusia. Dan yang kau zolimin ini juga manusia. Jangan sewenang-wenang karena merasa kaya dan kuat. Pada waktunya dunia ini berputar. Kalau nyesal terlambat. Sebelum terjadi penyesalan, sadari. Itulah yang kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Saya kembalikan Pak Refli. Terima kasih Pak Jenderal. Seperti janji saya tadi, berikutnya adalah Bang Marwan Batubara. Ya, tepuk tangan, aplaus dulu. Biar semangat kita. Setelah ini standby Pak Mursalin. Om Lim. Terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih konsisten untuk tegaknya negara ini sesuai dengan komitmen pendiri bangsa, Pancasila, konstitusi, dan peraturan yang berlaku.
Yang kedua, saya tujukan kepada yang namanya Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini dua fokus apa yang saya sampaikan ini untuk mereka perhatikan. Kenapa begitu? Karena ini urusan kita. Bahwa kita bernegara itu punya kesepakatan untuk patuh kepada Pancasila, konstitusi, prinsip-prinsip moral, dan peraturan yang berlaku. Untuk itu negara diselenggarakan dengan ada 3 cabang kekuasaan. Nah ternyata melalui proyek PIK 2, semua kesepakatan itu sudah dilanggar. Oleh siapa? Oleh rezim oligarki yang salah satu penguasanya saat itu adalah Joko Widodo. Kemudian pengusahanya adalah Aguan. Yang di belakang Aguan ini saya yakin banyak konglomerat-konglomerat lain yang terlibat. Apa yang dilakukan? Nah, hal kedua yang kita perlu catat adalah semua rujukan kita bernegara itu sudah dilanggar. Manusia, rakyat Indonesia di Banten, terutama di 9 kecamatan yang tanahnya dikuasai secara biadab melalui penindasan-penindasan, itu sudah berlangsung sejak bulan April yang lalu sampai sekarang, dan negara tidak hadir di sana. Kalau kita bicara negara mulai dari tingkat paling bawah sampai ke tingkat paling atas, artinya ada lurah di sana, ada camat, ada bupati, ada yang namanya gubernur, menteri-menteri, sampai kepada Presiden Joko Widodo, waktu itu sudah tidak hadir. Jadi maka saya menyerukan adanya pembangkangan sipil atau pembangkangan publik, ya, supaya bahwa memang negara sudah tidak ada, sementara kejahatan begitu masif dilakukan, rakyat ditindas, bahkan puluhan yang sudah meninggal, terlindas oleh truk-truk pengangkut tanah menguruk lahan untuk proyek P2, itu sudah menjadi berita masa lalu yang tidak ada proses hukumnya. Itu salah satu contoh. Nah, karena itu mari kita membangkang bagaimana supaya ini dihentikan. Makanya tadi saya sebutkan ini untuk diperhatikan oleh rakyat seluruh Indonesia dan juga Presiden Prabowo Subianto. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita merencanakan untuk mendampingi Bapak Dr. Muhammad Said Didu. Kemana? Ke Polres. Bahwa beliau nanti di Tiga Raksa, ya, Tangerang. Hari Selasa tanggal 19 November, beliau itu sudah dipanggil untuk hadir. Karena melakukan pelanggaran hukum atas pengaduan dari siapa? Asosiasi Lurah. Ya, Lurah ini sudah diperalat oleh siapa? Oleh yang namanya oligarki. Nah, karena itu kita perlu dampingi. Kenapa? Karena kita sudah tidak berharap kepada wakil-wakil rakyat, kepada aparat penegak hukum yang mestinya menegakkan hukum. Makanya tadi saya sebutkan, rakyat harus mendampingi karena negara sudah tidak hadir. Maka karena itu saya menghimbau semua, kita-kita ini untuk datang berbondong-bondong mendampingi Pak Said Didu di Polres Tiga Raksa tanggal 19 November pukul 10.30 sampai selesai. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, bahwa kita ingatkan kepada rezim, sisa-sisa Jokowi itu masih sangat kental dalam pemerintahan Prabowo. Kita ingatkan, boleh mereka menangkap, memenjarakan Pak Said Didu. Silakanlah lakukan itu dengan wewenang yang mereka miliki. Tapi harap dicatat bahwa ini sudah menjadi isu nasional. Ya, ribuan atau malah ratusan ribu pengganti Said Didu akan hadir. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum Pancasila, konstitusi di negara ini. Silakan tangkap Pak Said, tapi rakyat, ribuan rakyat, ratusan ribu rakyat akan menggantikan.
Ya, kita siap melakukan itu. Siap? Oke, jadi itu hal keempat yang ingin saya sampaikan, bahwa kita ingatkan kepada rezim, silakan Anda tangkap Pak Said, tapi pengganti Pak Said itu akan sangat banyak untuk meneruskan perjuangan ini. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita tidak mau punya presiden yang hanya omon-omon. Omon-omon katanya tidak ingin ada negara dalam negara. Tapi kenapa tadi saya menyampaikan perlunya pembangkangan sipil, pembangkangan publik? Karena negara sudah tidak hadir. Nah, sekarang kita punya presiden baru yang mungkin umurnya baru 1,5 bulan. Ini negara dalam negara ini harus dihentikan. Dan itu sudah menjadi komitmen Pak Prabowo. Tinggal buktikan saja. Anda apakah presiden yang memang sesuai perkataan dengan perbuatan, atau presiden hipokrit, bilang mau menegakkan negara yang sebenarnya, menghilangkan negara dalam negara, tapi kelakuan oligarki itu Anda biarkan. Saya kira ini tidak benar. Maka karena itu, di samping mengingatkan Pak Prabowo bahwa negara ini harus tegak berdaulat sesuai Pancasila dan konstitusi, tapi juga buktikanlah itu bahwa Anda tidak sekedar omon-omon. Dan kalau itu Anda lakukan, maka rakyat akan berdiri kukuh dan berbondong-bondong untuk mendukung Anda. Kalau Anda hipokrit, maka tunggulah waktunya bahwa Anda juga akan berakhir. Rakyat akan melawan Anda. Saya kira Banten proyek kedua merupakan titik awal dari pembangkangan sipil dan titik awal revolusi perlawanan rakyat kepada rezim yang sudah sangat dikuasai oleh oligarki. Terakhir sekali, kita ingatkan oligarki pendukung Jokowi dan ingin bercokol terus dalam pemerintahan Prabowo untuk menghentikan proyek-proyek atau praktek-praktek yang melanggar hukum dan kemanusiaan. Oligarki, sekali lagi kita ingatkan, berhentilah memihak rezim sambil menindas rakyat. Kita punya catatan siapa saja oligarki ini, dan kita siap melakukan aksi-aksi bagaimana supaya rakyat melawan oligarki pengusaha hitam yang selama ini mendukung Joko Widodo, dan mereka kita ingatkan untuk berhenti. Kalau tidak, juga akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Marwan. Berikutnya Om Lim, sama-sama oligarki. Silakan Om Lim. Terima kasih Bang Refli. Allahu Akbar. Iskariman Aur Mutsaidan. Merdeka. Kita bangsa Indonesia dalam masalah yang besar, bukan saja sekedar penjajahan, tetapi terjadi akan penghilangan Indonesia apabila rakyat tidak berjuang. Jadi apabila dikatakan tolak kriminalisasi Said Didu, ya, Pak Said Didu itu pejuang. Beliau paham sekali. Beliau itu sudah dibayang-bayangi oleh malaikat, ya, melawan kejahatan ini. Kita, masyarakat Indonesia, harus mendapat kemuliaan yang sama. Ini tanggung jawab kita. Penjajahan sudah begitu jauh, dan para elit-elit pada diam. Kita tahu, kemenangan di Aceh misalnya, konon bisa bangkit rakyat karena ada penyair yang menyairkan perjuangan-perjuangan dan melahirkan 1000 rencong. Bangsa Indonesia juga merdeka sangat lama, karena para elit-elit lama membawa rakyat membangkitkan untuk melakukan perlawanan. Apa yang kita lakukan semua ini adalah membangkitkan perlawanan. Apa Anda tidak melihat bahwa negara kita sudah dijajah begitu jauh?
dijajah oleh para oligarki yang telah mempengaruhi elit yang dinamakan negara korporasi. Negara korporasi adalah negara yang dikuasai oleh oligarki dan para penguasa, menjadi objeknya adalah rakyat. Apabila kita tidak mempertahankan dan tidak memperjuangkan, punahlah kita. Allah sangat menghargai orang-orang yang berjuang. Maka kita harus meneriakkan, kita harus mengajak, karena gelombang perlawanan memerlukan suatu perjuangan bersama yang besar. Kita ingatkan kepada negara, Indonesia ini kaya. Apabila negara tidak mengerti bagaimana bisa membangkitkan negeri ini, seolah-olah hanya ada di bawah ketiak dari para oligarki. Negara harus memberikan pekerjaan kepada swasta. Jangan swasta yang mengatur negara. Tidak sudi kita negara ya diatur oleh oligarki. Kita mempunyai kekayaan. Di atas kita berdiri ini, di bawah tempat kita duduk, semua terhimpun sebuah kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Mengapa kita masih diacak-acak oleh rezim pada saat itu, masih melakukan hutang yang sangat besar, menyengsarakan rakyat, mengenakan pajak dan lain sebagainya? Sadarlah wahai para pemimpin partai yang Anda sudah diacak-acak, pemimpin agama yang Anda sudah diacak-acak oleh seorang bahlil yang memberikan tambang-tambang, dan kita seolah-olah berebutan bertekuk lutut di bawah bahlil. Maka kita ingatkan Prabowo bahwa menteri-menteri yang dipaksakan oleh Anda itu adalah menteri-menteri yang bermasalah bagi rakyat. Apabila Anda tidak mengeluarkan, tidak mewaspadai mereka, mereka akan memboikot Anda. Maka kita minta kepada seluruh bangsa rakyat Indonesia untuk bangkit bersama melawan, terutama kelihatan sekali yang akan ada masalah beberapa minggu depan ini atau Selasa. Selasa besok seorang pahlawan dari PIK 2 ya, yaitu Pak Muhammad Said Didu akan dipanggil, dan kita semua harus mengawal. Kami serukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang sempat ke Tangerang, besok kita harus mengawal, dan kita tidak sudi apabila Said Didu ditahan pada saat pemeriksaan besok. Takbir! Kita harus mendampingi, bukan salah seorang Said Didu, tetapi ini adalah keberhasilan kita di PIK 2 yang katanya konon PIK 2 kita tahu adalah proyek nasional yang diada-adakan, yang jangan-jangan ada imbal di situ, yaitu Bapak Presiden yang jangan-jangan punya saham di situ. Maka kita harus tolak dan kita harus bagikan kepada rakyat ya. Kita lihat apa itu di PIK 1. Kita lihat apabila masuk PIK 1 itu seperti masuk sebuah negara baru ya, yang tidak semua orang bisa masuk. Dan termasuk di PIK 2 sekarang ini seperti dibuat seperti kayak di Gaza, di tembok besar, dan rakyat tidak bisa masuk ke sana. Ini penjajahan tanpa peperangan dan kita diam di tengahnya. Maka rakyat tidak boleh diam, kita harus melawan ya. Jadi kita rebut, kita minta perjuangan yang dilakukan oleh Pak Said Didu menjadi perjuangan rakyat, perjuangan kita semua. Jangan dibiarkan Pak Said Didu berjuang sendiri, dan sudah saatnya kan kita berterima kasih kepada para tokoh sebuah mengatakan I stand with Said Didu. Beginilah kita tunggu hari Selasa, kita semua hadir untuk mendampingi, tidak sudi pahlawan kita dihardik oleh satu kepolisian yang mungkin saja di belakangnya adalah aguan itu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tangan masih makan nasi bungkus, tapi bukan berarti panas bung kita, pasukan nasi bungkus. Jadi kawan-kawan semua, ada yang mau bicara lagi? Ayo kita kasih kesempatan. Kalau enggak mau saya tutup. Ibu-ibu, halo ibu-ibu, mau bicara? Ya ada, ayo ke depan. Yo ibu-ibu, para ibu-ibu. Oke, ini penyanyi
merangkap YouTuber, merangkap orator. Orator Wati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sebagian lagi makan, hari ini kita berkumpul di sini. Temanya adalah tolak kriminalisasi Said Didu. Jadi menurut hemat kami, saya Mary dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, kami sebagai perwakilan mama, kami tidak mau negara ini ribut terus gitu loh. Jadi stoplah rezim atau pemerintahan berpihak pada orang-orang yang hanya mengambil keuntungan dari sumber daya di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa perseteruan ini adalah perseteruan oligarki yang duitnya sudah bertriliun-triliun, di mana duit ini datangnya dari sumber daya Indonesia, dari rakyat Indonesia. Mereka diberi fasilitas, yaitu dalam bentuk proyek strategis nasional. Sepanjang pengetahuan saya, proyek strategi nasional itu adalah untuk infrastruktur, untuk pembangunan-pembangunan yang benar-benar diperlukan sebagai hajat hidup orang banyak. Tetapi dalam hal ini PSN, PIK 2, PIK 3 itu bukan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi pada kenyataannya tanah masyarakat yang sudah diturunkan dari NJOP kemudian dibayar lagi dengan yang sangat murah. Hari gini mana ada tanah harga 50.000. Tapi kenyataannya masyarakat ditekan dengan harga 50.000. Kemudian kalau kita jalan ke PIK 2, kasat mata bahwa mereka menjual itu per meter tuh jutaan. Loh kok kenapa pemerintah berpihak pada orang yang memeras atau menekan dari rakyat kecil? Jadi menurut hemat kami hal ini sudah nggak pas untuk kehidupan kita di pemerintahan yang terbaru ini. Dan seperti kita ketahui bahwa peraturan-peraturan penunjang dari PIK 2, PIK 3 dalam bentuk PSN itu lahirnya di rezim Jokowi. Artinya mungkin ini adalah sebagai hadiah dari Jokowi dan lain sebagainya. Kami tidak peduli. Yang penting kami meminta kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto untuk memperhatikan hal ini. Kami sangat meminta dan memohon kepada Bapak, kami yakin Bapak adalah orang yang sangat mengerti bagaimana memperlakukan orang kecil, bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tolong Pak, Bapak Said Didu adalah suatu kepribadian seorang pribadi yang hanya membela. Pertama memang membela dirinya sendiri, tapi setelah dilihat bahwa begitu banyak masyarakat, begitu banyak penduduk yang mengalami nasib yang sama. Karena apa? Luas PSN PIK 2 itu lebih luas dari Singapura, betul ya? Artinya begitu banyak yang terdampak. Kami minta untuk di stop dan proyek PSN dari PIK 2 dan juga stop kriminalisasi dari Bapak Said Didu. Sudah nggak musim lagi di mana orang yang menyuarakan kebenaran malah dikriminalisasi. Sudah bukan cara yang baik bahwa orang yang membela kebenaran, membela keadilan malah ditekan, diintimidasi. Saya yakin bahwa dengan kehidupan kita yang akan kita rencanakan menjadi Indonesia Emas, tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Demikian kami perempuan maunya Indonesia baik-baik saja, supaya ujung-ujungnya kita juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tidak ada ribut-ribut lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Halo? Siapa lagi yang mau menyampaikan orasinya? Bu siapa? Bu Menu. Ya, oke, silakan.
Ya, silakan. Pokoknya sampaikan kepentingan umum, jangan kepentingan yang lain. Ya, silakan. Ini ketinggian nggak apa-apa? Aku copotin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menu dari ARM. Saya di sini memberikan dukungan penuh kepada Bapak Said Didu. Beliau adalah bukan hanya seorang pejuang, tapi beliau juga adalah pahlawan untuk kami. Sudah saatnya rakyat menang melawan mafia tanah. Jangan lagi kita mau dikalahkan. Lihat PIK 1, kemana warga lokal sekarang. Jangan kemudian terulang lagi dengan PIK 2. Artinya, sudah saatnya rakyat bersatu, sudah saatnya kita berdiri dan siap melawan. Karena masa depan anak cucu kita ditentukan sekarang. Pak Said Didu adalah seorang fighter, seorang pahlawan untuk kembali merebut kedaulatan yang ada di negara kita yang sudah hilang atau sudah hampir hilang. Sekali lagi kepada Bapak Said Didu, tetap semangat, ewako. Kata Bu Menu kurang lama. Lama dan cepat itu tergantung rasanya. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari GMJ, Ibu Ratnawati. Saya cuma mau menyampaikan sedikit bahwa apa yang sedang kita kerjakan ini adalah untuk membela Pak Said Didu, untuk mensupport beliau Pak Said Didu, untuk tidak lagi dikriminalisasi oleh para oligarki properti UPIK. Dan saya juga pribadi juga sedih, ya Allah, ya Robi, sedih banget. Nelangsa ya ngelihat bagaimana PIK 1, 2 dan akan berlanjut lagi ke 3 itu begitu dikuasai oleh mereka para bisa dibilang konglo busuk kalau menurut saya ya. Mereka seperti merasa udah punya seperti punya mereka sendiri. Saya pribadi nggak ikhlas. Untuk itu saya berpesan pada Presiden kita Bapak Prabowo, tolong Pak, tolong banget, tolong sekali, tolong perhatikan kami rakyat Indonesia sebagai pewaris negeri, tidak rela, tidak ikhlas untuk tanah kami diambil oleh mereka para oligarki properti PIK. Itu aja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby. Saya dari Hizbullah Indonesia. Saya pingin cerita pengalaman saya, pengalaman empiris saya. Waktu saya pernah muda jadi kontraktor Pantai Indah Kapuk 1 ya, tahun 2000-an ya. Jadi Pantai Indah Kapuk 1, kebetulan perusahaan saya jadi kontraktor. Jadi memang dulu Pantai Indah Kapuk atau di Kapuk Muara Kamal itu hutan bakau. Kemudian direklamasi dengan kontraktor dari perusahaan perkapalan ya, kapal kruk. Waktu itu memang barangkali masih punya Pemda ya barangkali ya. Jadi sedikit tanah-tanah dari penduduk. Tapi itu pantai direklamasi semua. Jadi pasirnya itu dari Banten ya, dari Banten. Kita ngambil pasir, diuruk di situ. Ya mungkin kita kontraktor dulu diberi 1 meter kubik 100.000 ya, 100.000 rupiah. Kemudian setelah tanahnya matang dijual sekitar 5 juta ya. Jadi kalau PIK 1 begitu Pak ya. Jadi mungkin polanya sama ya. Jadi nanti PIK 2 direklamasi dengan pasir-pasir laut dari konsesi-konsesi yang punya ya non pri juga ya. Jadi memang sangat sangat disayangkan pemerintah kita waktu era Jokowi diberikan konsesi begitu mudahnya PIK 2, padahal di situ banyak tanah adat dan sungai-sungai yang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Said Didu itulah benar adanya. Demikian, I stand with Mr. Said Didu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, I stand with Saidido ya. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan, baik sekali. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan orasinya? Bunda Kurnia tadi sudah orasi ya? Oh sudah ya. Yang lain, kalau tidak ada lagi, kita tutup ya. Tapi kalau nanti ada yang tokoh baru datang, mau orasi, silakan. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Tapi kalau masih ada, kita akan tetap buka. Kalau ada tokoh baru yang datang, kita buka lagi. Itu saja dulu ya, sobat RH sekalian dan channel-channel lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan, kita lakukan bermanfaat bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara, dan tentu juga merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.